Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Adi Mulya, NIM 2018 51163, mata kuliah Praktikum Pemrograman Jaringan kelas D. Kali ini saya ingin melaksanakan tugas yaitu lab 3.6.6 Parsing Type Data di Python. Tujuannya yaitu part 1, jalankan Deva SCVM. Part 2, parsing XML di Python. Ketiga, parsing JSON di Python. Keempat, parsing YAML di Python. Kebutuhan resource, PC atau laptop, VirtualBox atau VMware, dan Deva SC Virtual Machine. Langkah-langkah. Pertama, jalankan Deva SC. Ini sudah kita jalankan. Kedua, parsing XML di Python. Jalankan script untuk parse data XML. Kita buka terminal. Kemudian ketikkan cd labs devnet src parsing. Kemudian kita cek terlebih dahulu filenya apa saja yang di dalamnya. Bentar. Ini terdapat filenya yaitu myfile.json, myfile.xml, myfile.yaml, parse.json.p, parse.xml.p, dan parse.yaml.p. Jadi di dalam folder parsing terdapat 6 file ini. Kemudian open file parser XML-nya. Kita disuruh membuka filenya tadi. Kita menggunakan kode parser xml.p. Kemudian kita ketikkan scriptnya yaitu import xml.add3.element 3 as et. Kemudian as et. Kemudian import array. Kemudian kita ketikkan lagi di bawahnya XML. Ini kemudian gunakan function parse dan et_element3 untuk memparsing file myfile.xml. Selanjutnya gunakan fungsi parse dari et_element3 untuk mengurangi file.xml dan menetapkannya ke variabel XML. Kemudian dapatkan elemen root dengan fungsi getRoot dan tetapkan ke variabel root. Kita ketikkan scriptnya xml et.parse myfile.xml. Kemudian kita root xml.getRoot. Kemudian tingkat teratas dari tree dapat dicari untuk tag yang mengandung edit config. Dan ketika ditemukan, itu blok yang diberi tag dapat dicari untuk dua nilai bernama yang dikandungnya default operation dan test option. Buat ekspresi reguler untuk mendapatkan konten root XML di teks RPG, lalu tambahkan ekspresi reguler tambahan untuk menelusuri konten untuk menemukan nilai dari elemen edit config, default operation, dan test option. Kita tambahkan script ini ns rematch. ns sama dengan rematch
root tag dot group edit conf root titik find edit config titik format ns. Kemudian default edit conf find 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 default operation dot format ns. Kemudian test stop edit conf dot find test option dot format ns. Kemudian kita tambahkan statement untuk print elemen nilai elemen default operation dan test option. Kita tambahkan print the default operation contain dot format default dot text. Kemudian bawahnya print the test option contain format desktop dot text. Kemudian kita save dan jalankan pada terminal. Python 3 parser xml.p. Ada yang salah, line 5. Line 5 ini ET kok ER. Oke. Kita save lagi. Kita kembali jalankan. Oke, sudah tampil ya. The default operation constant makes the test option constant set.
Kemudian part 3, parsing JSON di Python. Parsing JSON yaitu JavaScript Object Notation adalah persyaratan yang sering digunakan untuk berinteraksi dengan REST API. Langkah-langkahnya biasanya sebagai berikut. 1. Autentikasi menggunakan kombinasi user atau password untuk mengambil token yang akan kadaluarsa setelah jumlah yang ditentukan waktu. Token ini digunakan untuk mengautentifikasi permintaan berikutnya. Kemudian nomor 2, jalankan GET request ke REST API, mengautentikasi sesuai kebutuhan untuk mengambil status sebuah resource, merequest JSON sebagai format output. Ubah JSON yang dikembalikan sesuai kebutuhan. Yang keempat, jalankan POST atau PUT ke REST API yang sama. Sekali lagi, autentikasi sesuai kebutuhan untuk mengubah status resource. Sekali lagi, meminta JSON sebagai format keluaran dan menafsirkannya sesuai kebutuhan untuk menentukan apakah operasi berhasil. Contoh script untuk melakukan parsing adalah ini contoh scriptnya. Kemudian langkah pertama, buat parsing pada data JSON. Open file parse JSON yang ada di dalam direktori ini. Kita open parse JSON. Kita tinggal ketikkan kode. Ini kita copy. Parse JSON.py ya. Copy. Paste. Ini kita buka parse JSON-nya. Kemudian import library JSON dan YAML. Import JSON. Kemudian import JSON. Kok caps lock-nya hidup. Import JSON. Kemudian import YAML. Kemudian gunakan statement Python with untuk membuka myFile.json dan buat nama variabel JSON file. Kemudian gunakan metode JSON load untuk memuat file JSON ke dalam string yang diset ke nama variabel or JSON. Kita tambahkan with open kemudian myFile.json koma tr as JSON file. Kemudian our JSON load JSON file, tambahkan print our JSON. Kita save. Kemudian kita jalankan Python 3 parse JSON. Bentar kok out JSON our, oke. Kita jalankan kembali. Sudah tampil ya sepertinya. Sama akses token ini. Kemudian
Tambahkan statement untuk menampilkan nilai token dan berapa detik masa expired token. Kita tambahkan di bawahnya sini print the access token is 2 dot format our JSON access token. Kemudian yang bawahnya print the token expires in second titik dot format our JSON expires underscore in kemudian kita save dan jalankan lagi. Name error out JSON. Oh ini tipe terus saya out JSON. Kita jalankan kembali. Sudah muncul ini akses token ZDI 3MGY dan token expires-nya 1.209.600 detik atau second. Kemudian langkah 3, output data JSON pada format YAML. Ini kita disuruh menambahkan print, ini tambahkan print dalam script dan akan gunakan metode dump. Print and kemudian print YAML.dump our JSON. Kemudian kita save dan jalankan kembali. Sudah tampil juga akses token, expired in, refresh token, kemudian refresh token expires, sudah. Kemudian yang 44, open file YAML.p yang ada di directory. Kita open file parse YAML, kode parse YAML.py. Kita udah bukanya. Kemudian ketikkan import JSON. Kemudian import JSON. Kemudian import YAML. Kemudian gunakan statement untuk membuka myfile.yml dan men-set variabel YAML_file
Kemudian gunakan metode yaml.save_load untuk mengambil file YAML ke dalam tipe data string yang disimpan dalam variabel our YAML. Kita ketikkan with open my file .yaml petik koma terus petik lagi R, kemudian as yaml_file petik 2, kemudian our yaml.save_load yaml_file, kemudian tambahkan printnya print our yaml, kemudian kita save dan jalankan filenya. Parse yaml.py. Sudah tampil hasilnya, ini akses token ZDI 3MGE, kemudian refresh token expired in 7776.000. Kemudian tambahkan statement print untuk mendisplay token dan waktu expired. Kemudian kita tambahkan token untuk tambahkan statement print untuk apa ini? Untuk mendisplay token dan waktu expire. Kemudian kita tambahkan langkah 2 untuk menampilkan data YAML dan modifikasi datanya. Ini kita lanjut tambahkan print ini. Print the access token is petik dot format our YAML access token kemudian tambahkan lagi print the token expires in second dot format our YAML petik expires underscore in. Kemudian kita save dan jalankan lagi parse ininya. Oh, ini kita coba gunakan tanda petik.
Kita menggunakan petik 2, kemudian save, dan kita jalankan kembali. Ini sudah tampil. Akses token ini sudah, terus habis itu ini ada yang line 7 error, line 7. Kita cek. Mungkin the access token is titik format or YAML access. Oh, ini apa ini salah? Oh, ini salah. Akses token. Oke, kita jalankan kembali. Kita sudah save. Nah, sudah tampil persis sama ini. Kemudian langkah 3. Langkah 3, output parse data YAML dalam format data JSON. Tambahkan statement print dan gunakan metode dump. Kita tambahkan statement di sininya kita tambahkan statement print T2 slice and kemudian kita print JSON.dump our YAML indent betul, sudah kita save dan jalankan kembali. Masih salah. Line berapa ini? Line 11. Line 11 itu ini print JSON dumps or YAML. Apanya yang salah ya? Line 11 ini sih. Dumps. Kok out lagi sih? YAML. Kita jalankan kembali. Oke, sudah bisa, sudah tampil. Persis seperti ini. Akses token ZDIMI ini. Kemudian akses token expires-nya ini, refresh token, dan refresh token expires in 773. Sekian tugas yang bisa saya tampilkan dan kerjakan pada mata kuliah praktikum pemrograman jaringan kelas D. Saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Adi Mulya, NIM 2018-51163, mata kuliah praktikum pemrograman jaringan kelas D.